adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Kita lanjutkan dialog. Pemirsa, pertanyaan selanjutnya, apakah dari penetapan tersangka Hasto Kristianto ini juga mengguncang ataupun ujian besar bagi Presiden Prabowo Subianto? Karena persahabatan historis dan juga persahabatan politik antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Kita langsung tanya dulu ya ke Mas Agung. Mas Agung, ini termasuk salah satu ujian besar tidak untuk Presiden Prabowo Subianto? Mengguncang juga tidak keharmonisan Megawati dengan Prabowo yang tadinya memang mereka diagendakan akan bertemu dan belum bertemu. Jangan-jangan dengan penetapan ini nggak jadi bertemu gitu, atau seperti apa kalau dari Mas Agung? Iya, kalau saya memposisikan Pak Prabowo ini wasit sekarang, Mbak Sira ya. Siapa yang bertanding memang. Nah, kalau saya melihat memang ada drama pilpres yang belum tuntas, Mbak Kapitra ya. Masih ada gitu ya. Drama pilkada yang belum selesai gitu. Dan sekarang pasca pilkada itu terkuak lagi. Yang saya maksud ini antara PDIP dengan sebenarnya Pak Jokowi seperti itu. Yang saya lihat memang sampai hari ini itu terus berseteru, ya, bersih tegang, perang dingin. Ya. Bahkan sekarang sudah masuk konflik terbuka dengan video Mas Hasto yang sudah kita saksikan bersama-sama. Jadi posisi Pak Prabowo ini wasit. Kalau naiknya wasit, ya dia memantau, mengevaluasi, memonitoring kira-kira ini pertandingan sampai sejauh mana. Kalau kira-kira harus berlanjut, monggo silakan. Tapi kalau memang harus dihentikan, ya dihentikan dengan cara-cara yang terukur seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, melihat PDIP pun saya hari ini harus melihatnya dalam banyak entitas gitu, perspektif. Misalkan di parlemen ada Mbak Puan. Mbak Puan santuy aja saya lihat kan. Ada maknanya nggak sih Puan Maharani diem aja gitu? Ya ini untuk menyimbangi pola check and balances juga. Kalau atas nama partai kan ada Ibu Ketum, Ibu Mega. Ini agak ngegas. Tapi kalau lihat Mbak Puan agak ngerem, kan? Betul. Jadi melihat PDIP ini, ya saya lihat dalam banyak perspektif dan ya gas rem itu yang jalan. Jadi kadang keras, kadang santai, kadang sepakat, kadang tidak sepakat. Jadi ya seninya di situ Mbak Sira. Sehingga mau nggak mau ya publik juga harus cerdas di sana, objektif melihat semuanya seperti itu. Bang Kapitra, memang dikondisikan seperti itu, ngegas ngerem gitu, biar balance gitu. Itu kan istilah pengamat ya. Kita ini bukan lagi main vokal group. Semua landasan pijaknya konstitusi, ya. Artinya tidak ada hubungannya, ya. Ibu Mega, Pak Prabowo, itu nggak ada, saya melihat tidak ada konflik, tidak ada benturan. Jadi tetap asik aja ya? Secara personal nggak ada masalah. Tetapi kalau secara partai politik, semua kan punya pijakan, punya platform sendiri, punya cita-cita yang termuat dalam dalam ideologi partai. Ya, jangan selalu menuding gitu kalau PDIP di luar kekuasaan sebagai partai yang merongrong ya pembangunan. Nah, itu keliru tuh pikir begitu. Kan tidak harus semua orang, semua partai ini berada dalam pemerintahan. Setahu saya istilah oposisi tidak ada di PDIP. Tapi
PDIP ikut memperjuangkan kedaulatan masyarakat ini, kesejahteraan bangsa ini di luar pemerintahan. Ada di luar pemerintahan, ada di dalam pemerintahan. Ya. Jadi ini posisi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, oleh undang-undang. Jadi tidak diperlukan semua harus satu gerbong ya masuk ke dalam pemerintahan. Nah, kalau itu jadi siapa yang harus mengawasi pemerintah? Jadi jangan kita kekanak-kanakan berpolitik karena ada pandangan berbeda lihat suatu objek, lihat suatu permasalahan, lalu kita dianggap bermusuhan. Kan semua harus diakomodir dong pendapat-pendapat anak bangsa ini. Baik. Ya, jadi kita jangan benaliti lah ya, jangan terlalu dangkal melihat perspektifnya bahwa kalau ada peristiwa hukum ini akan mengganggu hubungan dengan ini. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang terpisah, harus dipisahkan dari peristiwa politik seharusnya. Ya, hukum itu kan sederhana ya, penegakan hukum itu bukan untuk menghukum orang, tapi menertibkan manusia agar ke depan lebih baik, lebih tertib. Gitu. Jadi jangan dianggap, makanya kalau ingin hukum itu betul-betul menjadi panglima, lembaga hukum itu harus mandiri, terbebas dari segala intervensi, dari segala kepentingan kelompok, dan dia berada jelas di warna yang jelas, hitam dan putih saja. Ya, kalau orang salah ditindak, orang tidak salah jangan dicari-cari kesalahan, sederhana. Ya, kalau dari Mas Furkon juga sepakat, Mas Furkon, ini dua hal yang berbeda. Jalur hukum ya jalur hukum saja memang untuk hukumnya, tapi untuk komunikasi politik tidak akan mengganggu gitu hubungan dari dua tokoh politik ini, Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Yes, saya setuju tuh tadi dengan Bang Kapitra. Jadi fokus saja ke masalah hukumnya. Jadi kalau pertanyaannya apakah kasus ini akan mengganggu hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega, saya kira enggak. Beliau berdua memiliki hubungan historis yang panjang. Dan perlu dicatat ya Mbak dan semua pemirsa bahwa ini kasus personal Mas Hasto. Enggak ada hubungannya dengan PDIP secara institusi. Jadi kita hormati PDIP, jangan sampai PDIP juga disandra oleh Mas Hasto untuk melindungi kasusnya ini, melindungi dirinya ini dalam kasus ini. Jadi saya kira bukan hanya bangsa, tapi PDIP juga tersandra dengan kasusnya Mas Hasto ini. Jadi kalau kita mau bertanya hubungan Megawati dengan Pak Prabowo, Ibu Mega dengan Pak Prabowo, insya Allah itu akan baik-baik saja, ya kan? Kita lihat deh video tadi ya, video yang dibikin oleh Mas Hasto. Gestur politik bikin video tadi aja sudah terbaca bahwa itu adalah upaya playing victim, berusaha mencari simpati, membangun klaim historis dari semenjak PNI. Apa hubungannya dengan PNI dengan kasus personal Mas Hasto? Itu kan seolah-olah membangun sentimen retorik dan historis untuk menarik simpati dari masa lalu dan juga dari para pendukung Bung Karno dari dulu. Kok kasus dugaan yang ini KPK ini malah hubungannya dibawa-bawa ke historis jauh ideologis kayak gitu? Nggak ada hubungannya, ini kasus personal. Karena itu saya bilang tadi kasus langkah hukum ini justru akan baik untuk memvalidasi apa betul sebenarnya Mas Hasto terkait dengan kasus ini atau tidak. Karena itu sebenarnya nggak perlu kita kembangkan lebih jauh soal politik, fokus di urusan hukumnya. Ya itu yang tadi saya kasih kata kunci, Mas Hasto ini punya jejak rekam sangat melodrama, kadang nangis, tadi bikin video, ya dan macam-macam katanya menyimpan lagi banyak video, kemarin bikin infotainment. Saya kira nggak perlu kayak gitu, fokus saja pada kasusnya. Ya jangan-jangan hubungan yang pelik atau rumit ya dalam komunikasi Pak Prabowo dengan Ibu Megawati selama ini, jangan-jangan manajemen konflik yang dipelihara oleh Mas Hasto. Jangan-jangan ya dugaan, bisa saja analisanya mengarah ke sana. Baik, analisa dari Mas Furkon itu? Karena stylenya Mas Hasto kan sebenarnya jauh berbeda dengan Mbak Puan. Baik. Ya Mbak Puan kok adem gitu ya, enak gitu ya, komunikatif dengan semua. Tapi kok Mas Hasto kayaknya ngegas ya, bawaannya selalu drama gitu ya. Itu sebenarnya nggak bagus gitu. Lebih baik kita fokus kepada persatuan nasional, fokus membesarkan membangun bangsa, ya menghadapi tantangan global yang sedemikian rupa pelik hari ini gitu loh. Baik, Bang Kapitra nanti dijawab ya, itu tadi pertanyaannya, ini jangan-jangan dari Hasto Kristianto nih, akhirnya dua tokoh politik nggak pernah ketemu-ketemu, tapi ditahan dulu, kita harus jeda, kami segera kembali usai jeda.